Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimir sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat, iradah, taufik, serta hidayah dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan materi pembelajaran kita. Siswa-siswi yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jujur. Maka hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan, yakni santun dan malu. Santun adalah berkata lemah lembut serta berperilaku yang halus dan baik. Jadi santun ini ada dua aspek, perkataan yang lemah lembut dan perilaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Abbas anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala lil asajid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Abbas anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala lil asajil ashri inna fika khaslataini yuhibbuhumallahil ma wal haya. Rawahul Ibnu Majah, yang artinya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada al-ashaj al-ashri, sesungguhnya dalam diri terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat santun dan malu. Anak-anakku yang berbahagia, sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari kita. Kita akan dihargai, dihormati orang lain jika kita menunjukkan sifat sopan dan santun. Santun ini adalah ibaratkan kita sedang bercermin. Jadi ketika kita bercermin, ketika kita dalam posisi wajah marah, maka yang terlihat pantulannya adalah kita juga marah. Ketika kita bercermin dalam posisi tersenyum, maka bayangan yang muncul pun adalah posisi kita sedang tersenyum. Begitu juga dengan sifat sopan dan santun ini kita tunjukkan kepada orang lain, maka akan kembali kepada diri kita. Ketika kita sopan, ketika kita santun, lemah lembut, baik terhadap orang lain, maka orang lain pun akan membalas dengan hal yang sama. Orang lain pun akan menjadi sopan, santun, lemah lembut, baik kepada kita. Makanya di dalam ajaran agama kita selalu diperintahkan untuk selalu menjaga sopan santun kita kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada teman-teman sejawat kita. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita membutuhkan orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Sehingga ketika di dalam bergaul kepada orang lain, kita tidak memiliki sifat sopan santun, maka akan berakibat tidak baik bagi diri kita sendiri. Mungkin orang lain akan memandang kita dengan rendah. Orang lain tidak menghargai kita. Orang lain acuh terhadap kita. Bahkan orang akan menghindar dalam bergaul dengan kita. Ketika kita tidak memiliki sifat santun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna misa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel,
Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu. Dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, teman, kerabat, keluarga, bapak, ibu guru, dan orang tua. Wajib diperlakukan dengan baik dan lembut. Anak-anakku, ketika kita berperilaku yang baik, lemah lembut, santun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka akan menjadikan harga diri kita semakin meningkat. Kita akan dimuliakan, kita akan dihargai, kita akan disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita temui banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi sebagai akibat. Ada orang yang tersinggung ketika mendengar pembicaraan dari orang lain yang tidak baik. Ada orang yang marah karena melihat tingkah dan perilaku orang lain yang tidak sopan, tidak santun. Sering kita dengar orang mengeluarkan kata-kata kotor, menghina orang lain, mengejek orang lain, yang akibatnya memicu pada permusuhan-permusuhan. Di media sosial seringkali kita temui perkataan-perkataan yang tidak baik, tulisan-tulisan yang menyudutkan orang lain, maka itu termasuk perbuatan yang tidak santun, perkataan yang tidak santun. Anak-anakku yang berbahagia, ada banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita mampu mempertahankan dengan istiqomah sikap dan sifat santun tersebut. Yakni diantaranya yang pertama, kita akan mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seorang disenangi orang lain sehingga mudah diterima di kalangan masyarakat. Manfaat yang kedua yang didapat oleh orang yang selalu berperilaku santun adalah akan menunjang kesuksesan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai, kita lihat betapa banyak orang-orang yang sukses karena dia memiliki sifat yang santun. Banyak orang yang senang ketika kita sebagai seorang pengusaha, seorang pedagang, pelanggan-pelanggan kita akan senang ketika kita memiliki santun baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Kemudian hikmah yang ketiga yang akan kita peroleh ketika kita mempertahankan santun dalam diri kita, yakni kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya karena kita melaksanakan perintah ajaran agama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, demikian materi kita tentang santun. Selanjutnya kita akan membahas tentang malu. Anak-anakku yang Bapak banggakan, malu itu adalah menahan diri dari hal yang tidak baik, jelek, tercela, dan hina. Jadi, sifat malu itu adalah sifat yang terkadang memang bawaan dari diri seseorang, dan bisa juga sifat malu itu akan muncul karena adanya latihan. Malu di sini adalah ketika seseorang malu dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang melanggar ajaran agama ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi malu ini adalah bagian dari iman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Kenapa dikatakan bagian dari iman? Karena dengan sifat malu tersebut akan mengantarkan seseorang untuk senantiasa berbuat hal yang baik dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dilarang.
Misalnya seseorang malu ketika membuang sampah sembarangan. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Atau seseorang malu ketika ia berkata dengan kata-kata yang kasar. Atau seseorang malu ketika pada bulan Ramadan dia tidak melaksanakan puasa. Kecuali bagi orang yang berhalangan atau uzur. Atau seorang muslim yang sudah balik, dia malu ketika tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu sebagai kewajibannya. Atau seorang pejabat, dia malu ketika mau korupsi. Karena dia menganggap bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang tidak amanah. Atau misalnya seorang siswa malu ketika nilainya sangat jelek sekali, sehingga memacu ya untuk senantiasa lebih keras lagi belajar. Jadi anak-anakku yang berbahagia, sifat malu yang dimaksudkan di sini adalah malu ketika melakukan perbuatan yang jelek, yang hina, yang tercela, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan aturan-aturan negara. Bukan berarti malu ketika seorang siswa diminta oleh guru maju ke depan untuk menyampaikan pendapat. Sering sekali kita di dalam kelas kita temui ada beberapa siswa yang diminta oleh bapak atau ibu gurunya maju ke depan kelas di papan tulis untuk menyelesaikan soal misalnya. Tapi dia tidak berani maju dengan alasan malu. Malu di sini bukan yang kita bahas. Ya. Karena di dalam pepatah sendiri mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya. Sehingga ketika seorang guru mempersilahkan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sebaiknya kalau memang ada pertanyaan, ungkapkanlah pertanyaan tersebut. Tapi kebanyakan siswa ada yang tidak berani bertanya dengan alasan malu. Nah, malu di sini bukanlah seperti malu yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Malu yang kita bahas di sini adalah malu dalam berbuat sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan hukum pemerintah. Anak-anakku yang berbahagia, ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka sama halnya dengan hilangnya harga diri. Sebagaimana kita lihat di dalam masyarakat, ada orang yang sudah tidak mempunyai rasa malu lagi ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sehingga orang lain pun menganggap dia sebagai orang yang tidak baik. Misalnya, ada seorang pelajar yang berbeda jenis kelamin dengan pelajar yang lain, suka nyemojok, pacaran di tempat yang sepi. Dia tidak lagi mempunyai rasa malu. Naik motor boncengan, padahal bukan muhrimnya. Nah, ini yang mengakibatkan harga diri seorang yang sudah tidak punya rasa malu itu sangat rendah sekali. Oleh karena itu, mari kita pertahankan sifat malu ini dalam diri kita. Tapi bukan berarti malu dalam hal kebaikan. Malu ketika melakukan perbuatan yang tidak baik. Apalagi kita sebagai generasi muda yang nanti meneruskan pembangunan, akan meneruskan perjuangan di negara kita ini. Kalau kita tidak mempunyai rasa malu, maka akan muncullah pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Karena dia tidak malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan rakyatnya. Terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dia tidak punya rasa malu untuk melakukan korupsi, maka dia korupsi. Tetapi kalau dia sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang dilarang baik secara konstitusi ataupun dilarang menurut ajaran agama, maka dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Maka negara kita akan menjadi negara yang
Anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa manfaat yang akan kita dapat ketika kita istiqomah mempertahankan sifat malu ini. Yang pertama, akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang tercela. Kemudian manfaat yang kedua, akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Karena orang yang mempunyai sifat malu, ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang hina, yang dilarang oleh ajaran agama ataupun dalam hukum negara. Kemudian manfaat sifat malu yang ketiga adalah akan mengantarkan seseorang menuju keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat malu ini akan mendorong seseorang untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.